wabarakatuh. Eh, Insya Allah Bapak Ibu, pada hari ini kita akan memulai Waalaikumsalam. materi kuliah, ya, materi kuliah tentang standar manajemen mutu. Kita doa dulu ya, Bapak Ibu ya. Monggo ada perwakilan yang mau doa siapa? Sebelum materi dimulai, supaya berkah. Biasanya siapa Bapak Ibu? Pak Agus Baijuri, dokter. Pak Agus minta tolong. Monggo Pak Agus. Pak Agus, monggo kita berdoa dulu sebelum mulai. Baik, mohon izin kita berdoa menurut agama Islam. Mungkin bagi teman-teman yang di luar bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut hawin alaina fi sakaratil maut. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilhumul jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima Assalamualaikum kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas doanya. Baik Bapak Ibu, ya saya izin untuk share screen ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sampun, dok. Ampun ya, oke. Suaranya terdengar jelas? Apa kurang Dengar, jelas? dokter. Jelas ya? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu responnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan memulai untuk kuliah manajemen mutu rumah sakit ya, ininya ya, apa namanya, mata kuliahnya dengan eh, topik sekarang materi tentang standarisasi mutu rumah sakit ya Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah kita akan membahas beberapa materi terkait dengan standarisasi mutu. Yang pertama mengenai konsep dan kelas rumah sakit, terus kemudian pengertian dari standarisasi mutu pelayanan kesehatan, kemudian jenis-jenis standarisasi pelayanan kesehatan, dan standarisasi ISO 9001 ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa eh, bahasan materi yang akan kita sampaikan pada eh, pagi hari ini. Nanti insya Allah kita sampai jam 11.40 ya Bapak Ibu ya. Nanti eh, apa namanya, tolong diingatkan kalau misalkan lewat dari waktu. Baik, yang pertama kita masuk konsep dan kelas rumah sakit Bapak Ibu. Jadi konsep dan kelas rumah sakit itu kita mengacu pada peraturan rumah sakit Bapak Ibu ya, tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, itu segala macam. Ini memang pada awalnya itu ini yang terbaru ya Bapak Ibu yang nomor satu ini ya, tahun 17 2023. Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ini apa namanya, peraturan yang baru ya Bapak Ibu dia. Sebelumnya juga ada Bapak Ibu mengenai undang-undang dan spesifik langsung ke rumah sakit, yaitu tahun 2009 ya, nomor 5 Bapak Ibu ya. Jadi Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit itu yang sebelumnya. Kemudian juga ada yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Tapi di situ tentang kesehatan. Jadi secara umum di situ juga ada pembahasan tentang rumah sakit ya Bapak Ibu. Nah, namun di situ ada beberapa bahasan yang belum masuk ya, belum mencakup, sehingga ada sebagian yang 2009 masih tetap berlaku ya Bapak Ibu ya.
Nah, di sini kemudian ada turunan-turunannya dari peraturan pemerintah, penyelenggaraan rumah sakitan, kemudian perizinan rumah sakit, semuanya ini ada apa namanya turunan-turunan dari undang-undang tersebut. Nah, kita membandingkan antara undang-undang tahun 2009 dan undang-undang yang terbaru tahun 2023 yang membahas tentang definisi rumah sakit ya Bapak Ibu ya. Jadi di Undang-Undang tahun 2009 menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan. Jadi suatu institusi, suatu organisasi ya Bapak Ibu ya. Sedangkan di Undang-Undang nomor 23 dinyatakan bahwa rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan ya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif, promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan yang tahun 2009 ia menyatakan institusi pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Ya, itu ya ada beberapa perbedaan ya Bapak Ibu ya antara definisi rumah sakit tahun 2009 dan tahun 2023. Dan kemudian di sini di 2009 secara eksplisit ada yang menyatakan tentang jenis-jenis rumah sakit. Nah, di situ disebutkan bahwa rumah sakit itu ada dua ya jenisnya kelompok. Yang satu rumah sakit umum, yang kemudian yang kedua rumah sakit khusus ya di 2009. Tapi di 2023 ternyata belum ada penjelasan secara rinci ya eksplisit tentang pembagian rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Yang 2009 juga ada pelayanan yang mengatur tentang apa namanya klasifikasi rumah sakit, ada yang A, B, C dan D ya Bapak Ibu ya, kelas rumah sakit ya. Nah, sedangkan di 2023 tidak mengatur secara detail, tapi ada tambahannya dulu, ada rumah sakit D Pratama yang melalui Permenkes ya. Jadi memang ada hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan terkait dengan definisi rumah sakit dari Undang-Undang 2009 sampai 2000 dan 2023 ya Bapak Ibu. Ini terkait dengan definisi rumah sakit. Kemudian apa sih maksud dari klasifikasi rumah sakit? Nah, klasifikasi rumah sakit ini dimaksudkan untuk rujukan berjenjang ya Bapak Ibu ya. Jadi pada tahun 2009 itu bahwa rujukan berjenjang dimulai dari klinik Paskes tingkat 1 yaitu puskesmas atau klinik, kemudian dirujuk dulu ke rumah sakit kelas D, kemudian berjenjang kelas C, kelas B dan terakhir kelas A. Jadi memang kenapa A, B, C, dan D itu untuk mengatur sistem rujukan ya Bapak Ibu ya. Namun ada saya ini dari apa namanya dari materi dari Kemenkes ya Bapak Ibu ya tentang apa namanya klasifikasi rumah sakit saat ini. Mereka mengevaluasi bahwa apa namanya sistem rujukan berdasarkan pada saat ini yang di bawah saat ini berdasarkan tempat tidur dan jumlah SDM secara umum, tetapi tidak menggambarkan dukungan peralatan untuk menunjang dalam bekerja ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang rumah sakit yang tipe C, tipe D itu punya kekhususan masing-masing ya. Cuman dalam lingkupnya itu dalam dalam kelompoknya disebut jadi kelompok rumah sakit kelas C misalnya, kelas B gitu ya. Padahal di masing-masing rumah sakit itu ada unggulan-unggulan tertentu gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, kemudian dari hasil ini maka adanya pergeseran ya nanti ada perubahan kondisi terkait dengan klasifikasi rumah sakit Bapak Ibu. Nah, ini latar belakang dari apa namanya dari Kemenkes. Ini dimulai tahun 2009 tentang klasifikasi rumah sakit yang undang-undang awal yang A, B, C dan D. Kemudian berkembang 2010, 2014 mengeluarkan apa namanya 2010 mengeluarkan turunan dari undang-undang Menteri Kesehatan tentang perizinan. Kemudian 2014 apa namanya ada klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Kemudian apa namanya berkembang lagi tahun 2019 ada perbaruan revisi, kemudian perbaruan sampai sekarang yang 2023 Bapak Ibu ya. Jadi 2023 nanti akan klasifikasi itu akan bergeser yaitu
meliputi pelayanan spesialistik dan subspesialistik ya Bapak Ibu. Jadi kita ikuti saja nanti ya, soalnya nanti ada perkembangan terbaru tentang klasifikasi rumah sakit ya, yang bergeser. Nah ini digambarkan bahwa pada saat ini adalah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus ya Bapak Ibu. Nah, rumah sakit umum ini ada kelasnya berjenjang A, B, C, dan D. Ini dilihat dari tempat tidur. Jadi dinilai A dari tempat tidur, B paling sedikit 200, C 100, yang D paling sedikit 50 tempat tidur ya Bapak Ibu. Kemudian juga ada rumah sakit khusus ini yang mengatur apa namanya jenjang kelasnya ya Bapak Ibu pada sekarang. Namun namun ke depan ya, karena tadi ada evaluasi dari Kemenkes tentang klasifikasi rumah sakit, maka nanti akan berubah ya Bapak Ibu ya, akan berubah, akan menjadi sesuai dengan kemampuan layanan rumah sakit ya, kemampuan dari SDM-nya maupun sarana prasarana dan alat kesehatan untuk melayani eh, apa namanya spesifik penyakit tertentu seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini nanti ada tentang subspesialis dan spesialis dan subspesialis. Sehingga nanti rumah sakit akan diklasifikasikan berdasarkan basis kompetensi. Jadi kemampuan rumah sakit dalam memberikan layanan yang apa namanya yang komprehensif seperti Ibu Bapak Ibu ya. Jadi nanti tetap disebutnya rumah sakit umum, cuma nanti ada basis kompetensi yang spesifik ya Bapak Ibu ya, berdasarkan tiga, yaitu SDM-nya, yaitu spesialis, tenaga spesialis dan subspesialisnya, dan sarana prasarana serta alat kesehatan ya Bapak Ibu. Jadi nanti ke depan kita akan ada pergeseran kelompok kelas ya, apa namanya klasifikasi dari kelas rumah sakit. Nah ini hasil benchmarking rekan apa namanya Kemenkes ya Bapak Ibu dapat dilihat bahwa ada beberapa perbedaan di antara negara-negara. Jadi ada yang di sini disampaikan adalah Belanda, Inggris, Malaysia, India, dan Cina. Ya. Nah, di Malaysia dan Cina ini hampir mirip ya Bapak Ibu ya. Jadi ada primary hospital, secondary hospital, dan tertiary hospital ya. Ya itu juga di Cina seperti itu. Kemudian di Belanda ini rumah sakit pendidikan, rumah sakit umum, rumah sakit spesialis, rumah sakit psikiatri, dan community hospital. Sedangkan di Inggris rumah sakit pendidikan, rumah sakit umum, rehabilitation community, supra regional, dan mental health ya. Jadi mereka apa namanya ada rumah sakit mental health ya kayaknya lebih ada rumah sakit psikiatri khusus sendiri ya yang berdiri untuk klasifikasi di Belanda dan Inggris. Mungkin di sana mungkin apa namanya kebutuhannya tinggi ya sehingga ada rumah sakit khusus tentang mental health ya Pak Ibu. Sedangkan di kita ini rumah sakit jiwa itu termasuk rumah sakit khusus Bapak Ibu ya. Kalau di sana ada itu sendiri, kelompok sendiri ya, rumah sakit psikiatri ya. Jadi ada beberapa klasifikasi rumah sakit di antara negara-negara. Nah, mungkin Kemenkes ini sedang mencari bentuk ya, gimana nanti ke depannya rumah sakit yang berbasis kompetensi tersebut ya, berbasis layanan kompetensi di rumah sakit. Nah, ini yang diharapkan dari Kemenkes Bapak Ibu nanti perubahan dari rujukan berjenjang yang tadinya dari puskesmas, dari klinik, paskes tingkat 1 yang ke rumah sakit tipe D dulu atau ke rumah sakit tipe C, kemudian berjenjang naik ke tipe B, kemudian baru rujuk ke tipe A. Nah, itu yang saat ini apa namanya saat ini berlaku, kemungkinan nanti akan bergeser ya Bapak Ibu ya. Nanti arahnya adalah rumah sakit dengan kemampuan layanan spesialis, kemudian subspesialis dan multi subspesialis ya Bapak Ibu ya. Ini nanti apa namanya pergeseran untuk sistem rujukan. Harapannya nanti puskesmas bisa langsung merujuk ke rumah sakit yang mempunyai kelainan spesialis yang tadi Bapak Ibu yang memiliki SDM-nya, kemudian eh, sarana prasarananya dan alat kesehatan yang menunjang pada layanan spesialis tersebut gitu. Jadi ya harapannya sudah bisa dikerjakan di situ dan memang jika memang membutuhkan subspesialistik yang lebih tinggi maka baru bisa dirujuk ke
rumah sakit yang lebih tinggi di atasnya ya Bapak Ibu. Dan nanti ada yang paling tinggi yaitu kemampuan layanan multi subspesialis ya. Jadi mungkin ada banyak subspesialis di situ ya. Mungkin pada saat ini mungkin kelas A ya Bapak Ibu ya, kelas A, rumah sakit kelas A. Nah ini apa namanya? Lalu apa yang harus kita siapkan ya Bapak Ibu ya untuk menghadapi nanti perubahan klasifikasi rumah sakit? Yang pertama yang harus disiapkan adalah SDM rumah sakit Bapak Ibu ya. Tentu saja tadi ada tiga apa sesuai dengan kompetensi layanan ya tadi tentang subspesialis ya. Jadi jika Bapak Ibu misalkan saya mau layanan spesialis tentang stroke misalnya, maka sarana prasarana dan alat kesehatan juga harus menunjang ke layanan apa namanya spesialis stroke seperti itu. Atau mungkin tentang SDM Ini kan spesialis jantung ya, maka kita terus juga harus terus kalau mempersiapkan Malaysia juga atau Taiwan terkait dengan lab dan sebagainya gitu. Dan sarana prasarana juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti ada kompetensi layanan, ada layanan spesialis, subspesialis sama multi subspesialis. Nah, memang untuk apa namanya untuk pedoman klinisnya dari Kemenkes sudah banyak ya Bapak Ibu ya sudah mengeluarkan banyak NPK dan nanti akan diadop oleh rumah sakit menjadi bentuk PPK ya untuk bisa dilakukan di rumah sakit karena memang ada perbedaan ASDM sarana prasarana dan kesehatan sehingga PNPK yang sifatnya nasional tadi harus diadop menjadi PPK di rumah sakit seperti itu. Nah, di sini kompetensi SDM dari ini adalah yang utama ya Bapak Ibu ya, karena tadi layanan berbasis kompetensi. Jadi jika memang apa namanya yang mendukung tadi, yang mendukung mengenai sarana prasarana dan alat kesehatan yang mendukung adalah sesuai dengan spesialis yang ada di situ, gitu ya. Di apa namanya dilengkapi dengan spesialis yang ada di seperti itu, gitu. Seperti itu. Nah, ini mungkin nanti kita siap-siap ya untuk menghadapi ini. Jadi kira-kira spesialis apa yang ada di rumah sakit kita, nanti kita mau kompetensi unggulan di layanan spesialis apa gitu. Dan juga mungkin di sini juga ada apakah ada subspesialis di kita. Jadi kita juga bisa meningkatkan layanan menjadi layanan subspesialis. Jadi sepertinya nanti seperti layanan unggulan nih Bapak Ibu ya. Jadi kayak misalkan layanan unggulan stroke, layanan unggulan urologi seperti itu ya. Jadi yang model kondisi seperti itu. Jadi kita bisa menyiapkan dari SDM, spesialisnya, subspesialisnya, alat-alatnya, mungkin alat-alat operasinya, diagnostiknya segala macam untuk menunjang kompetensi layanan. Sehingga harapan dari Kemenkes itu memang ketika dirujuk ke rumah sakit yang spesialis stroke misalnya tuh sudah komprehensif di situ. Kecuali jika dia membutuhkan pelayanan yang sifatnya subspesialis baru bisa dirujuk ke rumah sakit dengan layanan subspesialis. Ya, mungkin dari materi tentang klasifikasi rumah sakit ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo silakan. Kalau belum ada, kita lanjut ya Bapak Ibu ya ke tentang standarisasi mutu rumah sakit ya tadi. Eh, tadi kita sudah berbicara tentang apa namanya arahan Kemenkes perubahan kelas ya karena sejauh ini saya juga masih mencari ya Bapak Ibu belum mendapatkan adanya eh, statement yang memang berubah ya. Cuman memang beberapa pertemuan disosialisasikan bahwa nanti ke depan akan terjadi perubahan layanan tadi ya, kelas rumah sakit seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke topik yang berikutnya yaitu pengertian dari standarisasi mutu rumah sakit ya Bapak Ibu ya. Nah, standarisasi mutu rumah sakit secara definisi adalah penetapan dan penerapan kriteria atau tolak ukur yang terukur dan sistematis ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kriteria ya, kriteria yang sudah ditetapkan, sudah dikelompokkan dan sudah ada cara mengukurnya, indikator-indikatornya sudah ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk memastikan bahwa pelayanan diberikan memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan dan aman bagi pasien. Jadi tujuannya adalah memastikan bahwa rumah sakit tersebut memang memiliki kualitas yang baik gitu ya, yang bisa diukur gitu. Jadi antara rumah sakit satu dengan rumah sakit lain
bisa diukur kemampuan tingkat kualitasnya ini ya. Jadi bisa di apa namanya di levelin ya, ada kemampuan studi mutunya di rumah sakit tersebut. Dengan tujuan adalah aman bagi pasien, dan yang ketiga adalah dinilai oleh badan yang memiliki kewenangan. Jadi memang dari standarisasi mutu ada 3 komponen utama ya Bapak Ibu ya, yang untuk menilai standarisasi mutu rumah sakit. Yang pertama tadi kriteria sudah ada, apa namanya, indikator-indikatornya, standarnya, kelompoknya sudah ada, cara menilainya sudah ada, sudah objektif ya, kemudian uh, harus dilaksanakan oleh rumah sakit, dan pelaksanaan kriteria tersebut apa namanya memiliki varian yang berbeda ya, karena ada tergantung dari SDM-nya ya, tergantung dari apa namanya alat-alat yang ada, kemudian tergantung dari manajemennya ya Bapak Ibu. Sehingga pelaksanaan kriteria rumah sakit itu nanti akan dinilai seberapa jauhkah pelaksanaan dari standarisasi mutu yang sudah ditetapkan di rumah sakit tersebut. Nah, di sini pada awalnya lembaga yang berwenang yang menilai itu adalah KARS ya pada awalnya Bapak Ibu ya. Cuman seiring berwaktu ada penambahan. Jadi tidak dimonopoli oleh KARS, tapi sudah dibuka kerannya sehingga lembaga-lembaga lain juga bisa melakukan penilaian akreditasi dan legal Bapak Ibu. Nah, di sini regulasinya tentang standarisasi mutu rumah sakit. Jadi kita mengacu pada apa namanya peraturan-peraturan perundang-undangan ya Bapak Ibu ya. Di sini bahwa Undang-Undang 17 tahun 2023 yang terbaru yang tentang kesehatan, bahwa fasilitas kesehatan wajib memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien. Ya. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud ini termasuk rumah sakit ya Bapak Ibu ya, yaitu juga termasuk puskesmas, termasuk klinik. Sehingga yang sekarang ini kita juga bisa melihat bahwa puskesmas dan klinik juga termasuk ada penilaian akreditasi ya, akreditasi klinik maupun akreditasi puskesmas selain rumah sakit ya, untuk memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien. Karena ini memang apa namanya sudah dari mandat dari undang-undang ya, mandat dari undang-undang bahwa fasilitas kesehatan wajib memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien. Kemudian yang diharapkan adalah sehingga penjaminan mutu itu bisa berkelanjutan ya Bapak Ibu ya. Jadi diyakinkan bahwa puskesmas, klinik, dan rumah sakit sudah melakukan apa namanya standar-standar mutu yang baku ya, yang sudah bisa dinilai seperti itu. Kemudian yang B-nya itu penyelenggaraan rumah sakit tentang peraturan pemerintah yang di bawah undang-undangnya tentang tenaga informasi mengatur bahwa rumah sakit wajib menjalankan manajemen mutu ya itu. Kemudian pelayanan harus memenuhi standar pelayanan minimal ya yang dari Kemenkes, dari program ini. Kemudian kewajiban peningkatan mutu berkesinambungan. Jadi memang harus dilakukan terus-menerus sehingga nanti penilaian ini juga akan dilakukan apa namanya setiap beberapa tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, di di poin C apa namanya terkait dengan peraturan Menteri Kesehatan tahun 12 tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit. Jadi rumah sakit wajib mengikuti akreditasi secara berkala. Jadi memang dinilai secara rutin ya, secara berkesinambungan. Ini minimal setiap 4 tahun. Kemudian tujuan dari akreditasi adalah meningkatkan mutu dan menjamin keselamatan pasien. Yang berikutnya dilakukan oleh lembaga independen ya Bapak Ibu ya. Jadi memang di luar dari pemerintah ya. Jadi lembaga itu bersifat independen. Contohnya yang sekarang adalah KARS, LARS, LARSI dan sebagainya ya, yang banyak sekarang udah mulai tumbuh lembaga-lembaga untuk survei akreditasi. Kalau Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nanti bisa langsung bertanya ya. Oke. Nah, ini manfaat standarisasi mutu rumah sakit ya, ini bagi pasien itu bahwa dia apa namanya peningkatan keselamatan pasien ya, karena memang di akreditasi itu memang lebih fokus kepada ada fokus tertentu terhadap pasien safety ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka juga merasa lebih aman gitu ya, karena ada
apa namanya, ada jaminan bahwa rumah sakit sudah menerapkan pasien safety ya. Kemudian peningkatan efektivitas perawatan ya ini penting juga ya, apalagi di eh, apa namanya, di asuransi saat ini Bapak Ibu ya. Jadi memang kita memberikan layanan yang efektif ya. Kemudian mengharapkan peningkatan kepuasan, kepercayaan yang lebih besar. Nah, ini ya bagi rumah sakit di sini ada efisiensi, produktivitas, pengurangan risiko karena di situ ada identifikasi risiko, kemudian mitigasi risiko. Kemudian juga misalkan akreditasinya paripurna, dia akan meningkatkan reputasi rumah sakit karena sudah dinilai oleh lembaga independen bahwa sudah melakukan atau melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan standarisasi mutu ya. Dan juga bisa menjadi keunggulan kompetitif ya, sehingga masyarakat bisa lebih memilih rumah sakit kita itu Bapak Ibu ya, karena dinilai sudah nilai dengan standarisasi yang baik gitu. Nah, itu ada beberapa manfaat dari uh, standarisasi mutu rumah sakit bagi pasien dan rumah sakit itu sendiri. Nah, ini eh, apa namanya, tentang health quality Bapak Ibu ya. Jadi memang secara teoritis ya, secara teori sebelumnya itu memang eh, ada 6 domain ya tentang health quality ya, yang mengacu pada apa namanya, yang standarisasi manajemen mutu mengacu pada 6 domain ini ya Bapak Ibu ya. Pertama, safe artinya apa yang dilakukan itu memang diyakinkan bahwa itu tidak menyebabkan lebih buruk kepada pasien gitu ya. Jadi memang ini memang aman gitu, aman bagi pasien tindakan-tindakan yang dilakukan. Kemudian juga pertimbangan timely ya. Jadi memang Bapak Ibu, waktu tunggu, waktu antrian, waktu layanan itu memang tidak hanya eh, isu di kita ya, tapi juga isu di luar negeri juga sama ya, sehingga eh, timely ini adalah juga merupakan domain health quality karena memang eh, waktu tunggu, waktu antrian itu memang menjadi masalah di mana di rumah sakit di luar negeri juga seperti itu, sehingga timely ini termasuk domain yang kedua ya, untuk mengurangi keterlambatan ya, keterlambatan keterlambatan untuk pelaksanaan tindakan, keterlambatan untuk apa namanya, untuk melakukan pemberian obat segala segala macam. Ini apa namanya, reducing delay for patient and provider ya. Jadi waktu ya. Kemudian efektif ya Bapak Ibu ya. Yang domain yang ketiga efektif, agar tindakan-tindakan yang dilakukan adalah berdasarkan evidence base ya Bapak Ibu ya. Sudah apa namanya, berdasarkan ilmiah, kajian ilmiah bahwa itu memang tindakan efektif yang dilakukan uh, uh, oleh oleh kita. Nah, ini apa namanya, efektivitas ini memang harus update ilmu ya Bapak Ibu ya. Jadi tenaga-tenaga kesehatan kita ya kita lakukan untuk update ilmu sehingga eh, mengetahui metode-metode apa yang terbaru saat ini yang bisa lebih efektif sehingga lebih cepat gitu ya, sehingga lebih baik hasilnya gitu. Itu apa namanya, memang perlu update secara keilmuan oleh SDM-SDM kita, utamanya para dokter ya Bapak Ibu, para dokter, para perawat dan nakes-nakes lain yang mendukung. Kemudian selain selain efektif, juga domain yang keempat itu diharapkan manajemen mutu juga efisien ya Bapak Ibu, efisien. Jadi apa namanya, menghindari adanya kesia-siaan ya. Jadi memang ternyata mubazir itu memang tidak baik ya, dari sisi kita makan juga apa namanya, mubazir dari segi apa namanya, waktu, energi dan segala macam. Nah, ini harapannya bahwa kualitas ini juga apa namanya, memperhatikan ya, memperhatikan domain dari efisien ya. Jadi menghindari kesia-siaan ya, yang tidak apa namanya, yang mubazir gitu ya. Di sini apa namanya, dinyatakan contohkan bahwa seperti uh, waste of equipment. Jadi peralatan-peralatan yang tidak perlu ya tidak perlu kita kita siapkan gitu ya. Kemudian idea dan energi. Jadi efisien juga energi bagi uh, dokter, bagi perawat, juga efisien juga energi bagi apa namanya, pasien ya. Jadi mereka juga efisien gitu.
Kemudian equitable ya. Jadi memang di sini apa equitable itu adalah apa namanya? Providing care that does not vary in quality. Jadi memang tidak boleh ada apa namanya? Adanya harus ada keadilan ya Bapak Ibu ya di dalam kesehatan. Jadi tidak boleh tidak adil ya. Utamanya di sini untuk yang IGD mungkin ada sistem triase ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak melihat apakah itu dia ras, suku bangsa, apa namanya, agama. Jadi itu semua berkeadilan ya. Jadi semua diperlakukan sama ya. Jika memang dia itu urgent atau emergency dilakukanlah apa namanya prioritas satu untuk tindakan terlebih dahulu seperti itu. Itu contohnya equitable ya. Juga juga tidak apa namanya memberikan pelayanan-pelayanan di rawat inap, tidak melihat tentang ras segala macam gitu Bapak Ibu ya. Jadi equitable ya. Nah, di sini juga tentang juga yang tujuan dari asuransi kesehatan BPJS ya. Jadi untuk semua universal coverage bisa apa namanya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan jadi equitable jadi berkeadilan ya. Kemudian yang terakhir patient center ya karena dalam rumah sakit itu pertimbangannya dulu tuh eh, tenaga dokter juga banyak jumlahnya dokter spesialis karena masa pas satu pasien apa namanya diobati oleh dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit jantung, ada operasinya juga. Kemudian apa namanya dari tiga misalnya dari tiga dokter itu ternyata memberikan obat yang berbeda. Nah, oleh karena itu karena ada apa namanya ada eh, pengkajian-pengkajian maka sudah harus patient center care. Jadi seluruh seluruh tenaga apa namanya tenaga kesehatan yang memberikan layanan ke pasien itu berfokus kepada patient center care ya Bapak Ibu ya. Jadi memang di sini ada six domain healthcare quality ya secara teoritis ya Bapak Ibu ya. Di sini juga ada tentang quality control, quality assurance dan quality improvement ya. Ini lebih ke arah apa namanya pelaksanaan ya Bapak Ibu ya. Ini untuk teorinya dari apa namanya sistem standarisasi mutu rumah sakit harapannya mencakup tiga domain tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke akreditasi Bapak Ibu ya, akreditasi rumah sakit. Nah, di akreditasi rumah sakit ini banyak perubahan-perubahan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dulu ada apa namanya eh, eh, SNARS ya, Sistem Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Nah, sekarang sebutannya status ya kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa penyebutan ya. Jadi saya juga apa namanya melewati beberapa akreditasi itu ada banyak-banyak perubahannya. Artinya akreditasi itu menyempurnakan akhirnya, menyempurnakan dari yang awalnya seperti itu sekarang yang baru yang 2024 gitu ya. eh, ini digambar saya mengambil dari apa namanya dari paparannya Dr. Sutoto ya. Ini mungkin kalau Bapak Ibu kenal dia itu salah satu survei dari Kars ya Bapak Ibu ya. Ini dia menyampaikan kerangka kerja akreditasi Kemenkes yang terbaru 2024 ya Bapak Ibu ya. Di sini memang sebenarnya hampir sama ya Bapak Ibu ya. Eh, jadi untuk akreditasi itu untuk manajemen mutu itu harus pertama yang utamanya adalah adanya regulasi dulu. Jadi ada di rumah sakit itu sama hampir sama kayak government ya, kayak pemerintahan. Jadi harus ada aturan dulu, aturan main dulu. Nah, di sini di nomor satu adalah aturan mainnya dulu gitu ya. Jadi apapun itu harus ada aturannya dulu. Oleh itu regulasi adalah nomor satu di sini ya, perdir ya. Nah, mungkin juga sama juga kita kita apa namanya kita asosiasikan dengan hukum Islam ya harus ada regulasi dari Al-Quran ya kemudian ada peraturan yang di bawahnya apa namanya apa namanya sunnah Nabi hadis-hadis dan peraturan yang di bawahnya adalah apa namanya para apa ilmuwan ya yang bentuk suatu fikih ilmu akidah segala macam jadi di sini ada regulasi dulu yang bersifatnya SK direktur atau peraturan direktur ya Bapak Ibu ya di sini ada regulasi. Kemudian ada tim ya Bapak Ibu ya, ada tim di sini. Jadi ada tim-tim yang harus di apa namanya yang disahkan oleh direktur gitu ya, ada organisasi. Jadi untuk program tertentu, ada instalasi tertentu, unit tertentu di sini ada tim-timnya di sini ya.
Kemudian ada proses pelayanan. Dari proses pelayanan harus ada bukti-bukti bahwa pelayanan sudah berjalan dan akhirnya dievaluasi. Ya ini merupakan logika dari akses rumah sakit 2024 ya. Ini sebenarnya juga sama ya yang sebelum juga seperti ini. Jadi ada regulasi, ada tim, ada proses pelayanan, kemudian ada bukti pelaksanaan, ya ada evaluasinya, Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Atau mau santai dulu, minum dulu. Lanjut, Dok. Lanjut Oke, aja, Dok. oke. Nanti kalau ada yang mau tanya, monggo ya langsung ya. Jadi aktivitas rumah sakit Kemenkes 2024 ini ada kelompok besar ya, ada 4 kelompok besar. Di sini ada kelompok manajemen rumah sakit, pelayanan berfokus pada pasien, dan keselamatan pasien, program nasional ya. Dulu kalau sebelumnya itu cuma 3 ya Bapak Ibu, cuma 3 ya. Sekarang berkembang bahwa kelompok program nasional berdiri sendiri ya, dia sebagai prokes itu berdiri sendiri ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat banyaknya standarnya ya ada TKRS, KPS, MFK, PMK, PMK. Ini merupakan kelompok dari manajemen rumah sakit. Kayak sepertinya teman-teman yang sudah rumah sakit sudah paham ya Bapak Ibu ya. Mungkin teman-teman yang masih belum di rumah sakit misalnya di klinik atau puskesmas ini eh, ada 4 kelompok ya nanti untuk akreditasi rumah sakit ada manajemen rumah sakit, fokus pada pasien, sasaran keselamatan pasien dan program nasional ya. Ini nanti bisa di-download ya Bapak Ibu ya di KMK 1596 tahun 2024 ya tentang standar itu rumah sakit. Nah, ini eh, kerangka kerja implementasi rumah sakit ya di sini Bapak Ibu dari apa namanya dari standar rumah sakit tadi. Yang pertama adalah komitmen pimpinan ya, jadi bahwa tadi harus ada regulasi ya, komitmen pimpinan dari direktur, pemilik, dewas, pimpinan ini sepakat ada sepakat. Di sini ada SKT, roadmap ya. Kemudian ada pembahasan standar, penyusunan regulasi ya, kebijakan, pedoman, panduan, SPO, SK ini bagian dari regulasi. Kemudian ada struktur organisasi, ada ketua, ada tim, ada komite, ada apa namanya instalasi, ya, ada struktur dan uraian tugas, implementasi pelayanan di sini ada bukti kegiatan, ada form untuk apa namanya untuk pengisian, ada logbook, ada rekam medis, ya di sini ada monitoring, evaluasi dari ini ada tahap-tahap dari aktivitas rumah sakit 2024. Nah di sini tadi kita di apa namanya kelompok-kelompok tadi dibentuk mind map-nya di sini ada kelompok manajemen rumah sakit, kelompok fokus pada pasien, sasaran keselamatan dan program nasional. Di sini ada yang baru ya dari Pronas ya Bapak Ibu ya. Yang tadinya PPRI berdiri sendiri ini sekarang masuk ke program nasional. Jadi KIA, TB, HIV, Gizi, KB, RS dan PPRA. Nah, di sini yang terbaru ini bahwa semua laporan-laporan dari program nasional ini sekarang sudah melalui sistem informasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kemarin saya juga mendengar ada beberapa rumah sakit yang turun kelas ya Bapak Ibu ya. Hanya karena tidak mengisi laporan PPRA misalnya. Tidak mengisi laporan ininya di apa namanya di sistem informasi rumah sakit dan langsung diturunin kelas ya Bapak Ibu ya. Sehingga ini menjadi fokus kita di rumah sakit juga gimana supaya rekan-rekan program yang pegang program ini apa namanya mengisi monitoring tersebut di sistem informasi rumah sakit ya Kemenkes ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada juga sasaran keselamatan pasien ya Bapak Ibu ya. Ini bisa dilihat bahwa identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan obat, keamanan tindak bedah, pencegahan infeksi dan pencegahan pasien jatuh ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya, di sini juga ada tentang checklist ya. Jadi nanti untuk persiapan kita bahwa apa namanya apa aja yang harus disiapkan, bahwa ya seperti ini Bapak Ibu ya, yang di kelompok kebijakan dan tata kelola ada SK Team, Hospital by Law, Medical Staff by Law, Nursing by Law, kemudian seluruh organisasi, SK Komite, program mutu, keselamatan pasien dan lain-lain diterapkan Bapak Ibu.
Lanjut lagi bahwa tentang dokumen-dokumen ya Bapak Ibu ya harus dipersiapkan juga untuk apa namanya untuk akreditasi. Nah, di sini untuk khusus untuk SDM dan kompetensi kita juga apa namanya dilihat juga bahwa direktur itu ternyata dinilai juga ya Bapak Ibu ya apakah apa namanya memenuhi syarat sesuai ketentuan atau tidak ya pemilihan direktur itu ya Bapak Ibu. Di sini kemudian dilihat STR/SIP ya Bapak Ibu. Dilihat juga harus dicek ya Bapak Ibu tentang STR dan SIP karena memang apa namanya juga terkait dengan BPJS ya Bapak Ibu ya. SR-nya ternyata sudah habis tetap melayani pasien BPJS ternyata eh, ketahuan SR-nya sudah SIP-nya tidak sudah berlaku ternyata yang sudah dilakukan itu dianggap tidak bisa terklaim ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengecek SIP ini ya. Kemudian kredensial dan kredensial ini proses ya bahwa apa namanya adanya monitoring terhadap tenaga kesehatan kita ya. Jadi apakah sudah sesuai dengan yang terkini atau belum gitu. Kemudian area staff, pelatihan wajib ada pelatihan, kemudian BIC kemudian. Dan di sini juga selain SDM juga ada sarana prasarana ya Bapak Ibu. Jadi izin operasional rumah sakit masih berlaku, di juga ada IPLC masih berlaku, kerjasama, data aspak ya ini adalah data sarana prasarana rumah sakit yang kita laporkan di Kemenkes. Kemudian juga ada tentang apa namanya proteksi kebakaran ya. Jadi memang harus disiapkan juga karena apa namanya jalur evakuasi dan titik kumpul tersedia Bapak Ibu. Dan juga uji fungsi utilitas dan pemeliharaan sarana terdokumentasi. Jadi memang bahwa alat-alat sudah terkalibrasi dengan baik sesuai aturan dan hasilnya juga bagus gitu ya. Nah, ini bukti pelayanan pasien Bapak Ibu. Jadi alur bukti cek bahwa pelayanan pasien ada alur ya Bapak Ibu ya. Nanti itu termasuk regulasi, kemudian adanya triase, ada transfer rawat jalan, kemudian pengkajian awal pasien lengkap ya baik pengkajian pasien yang di rumah sakit, di rawat jalan, rawat inap maupun yang di IGD ya Bapak Ibu ya. Di sini ada inform consent sesuai ketentuan, banyak sekali inform consent yang harus disiapkan ya Bapak Ibu ya, terutama untuk tindakan-tindakan yang apa namanya berisiko ya, sehingga harus ada inform consent. Kemudian asuhan pasien yang terintegrasi, ada clinical pathway yang digunakan untuk kasus prioritas. Jadi memang uh, tidak harus seluruhnya ada clinical pathway, tapi untuk kasus prioritas harus ada ya Bapak Ibu ya. Di sini bukan high alert, edukasi pasien dan discharge planning terdokumentasi. Nah, di sini tentang mutu dan keselamatan, ada indikator nasional mutu dipantau. Jadi memang dari Kemenkes ada indikator nasional, kemudian rumah sakit juga apa namanya disuruh untuk menyiapkan indikator prioritas rumah sakit ya. Jadi memang tidak diwajibkan antara rumah sakit itu dan rumah sakit tidak sama gitu. Kemudian validasi data dilakukan, insiden keselamatan dilaporkan, adanya RCE ya, jadi ada root cause analysis jika adanya suatu insiden maka harus dilakukan apa namanya FMEA ya. Terus ada laporan mutu 3 bulanan, ada laporan manajemen risiko. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya, yang apa namanya tentang standarisasi mutu yang sifatnya persiapan dokumen ya. Ini untuk apa namanya membuktikan bahwa pelayanan sudah eh, pelayanan mutu dan keselamatan itu sudah jalan gitu Bapak. Nah, kemudian nanti akan ada dilakukan oleh telusur oleh surveyor nanti Bapak Ibu ya. Nanti akan adalah apa namanya wawancara atau untuk observasi di situ nanti surveyor staf memahami alur kerja unit, memahami regulasi inti unit nanti akan ada apa namanya wawancara kepada staf kepala unit, kemudian dilihat ada bukti rapat, evaluasi lanjut ya memang semuanya terdokumentasi ya di akreditasi memang sulit ya karena memang mereka juga harus melihat bukti ya untuk melihat bukti bahwa apa namanya pelaksanaan itu sudah telah dilakukan seperti itu. Nah ini berupa titik-titik rawan ya Bapak Ibu ya yang membuat sering nilai jatuh gitu.
di sini memang secara dokumen ada ya, secara dokumen ada misalnya sudah ada PPK-nya, sudah ada peraturan direkturnya, sudah ada apa namanya clinical pathway, tapi pas ditanyakan tapi stafnya tidak paham ya Bapak Ibu ya. Ini mengurangi nilai ya Bapak Ibu ya. Kemudian eh, ada juga indikator tapi tidak dianalisis ya Bapak Ibu. Jadi indikatornya ada tapi tidak ada analisis, yaitu apa namanya tidak dalam menjadi informasi perbaikan. Nah, kemudian juga pengisian rekam medis yang tidak konsisten ya. Jadi ada beberapa itu tapi dikosongkan seperti itu gitu. Itu termasuk mengurangi penilaian ya Bapak Ibu ya. Kemudian simulasi tidak pernah dilakukan ya Bapak Ibu ya. Kayak misalkan minimal rumah sakit harus melakukan simulasi kebakaran misalnya minimal 1 tahun sekali ya, dengan apa namanya mengundang apa namanya PMK ya, pemadam kebakaran ya. Jadi kita bikin simulasi minimal 1 tahun sekali dan terdokumentasi ya Bapak Ibu. Ada foto-fotonya juga ada daftar hadir, ada umannya lah ya Bapak Ibu seperti itu ya, untuk membuktikan bahwa sudah dilakukan ya. Terus juga kita juga melakukan simulasi code blue dan juga pasien jatuh ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga berikutnya adalah pimpinan juga harus mampu menjelaskan ya tentang indikator, risiko, dan tanggung jawabnya saat diwawancara survei. Kenapa uh, indikator itu penting seperti itu ya. Gitu. Jadi pimpinan nanti akan ditanyakan. Nah, di sini juga tentang bukti-bukti rapat ya, audit ada tapi tidak ada perbaikannya. Ini beberapa macam apa namanya uh, yang membuat nilai jatuh ya Bapak Ibu ya. Ini edukasi pasien tidak terbukti ya. Nah, makanya ya kita harus bisa uman ya Bapak Ibu ya. Memang saat zamannya seperti ini ya. Nah, tapi memang yang kami rasakan ya akhirnya lebih fokus apa namanya ke dokumennya. Itu memang seninya dari kita ya. Gimana kita bisa membawa teman-teman supaya tidak terlalu fokus dengan dokumennya, tetap terjalin yang baik kepada pasien seperti itu. Jadi di sini unit hanya menyiapkan dokumen, bukan sistem kerja ya, karena memang terlalu banyak dokumen yang harus diisi ya. Itu memang kelemahan dari akreditasi ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dokumen itu harus harus lengkap, tidak boleh ada yang kosong, kemudian harus dianalisis dan tercatat, difoto undangannya, dokumennya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini juga sama juga di akreditasi di klinik dan puskesmas ya. Nah, ini berikut adalah tentang peran dari apa namanya internal ya, dari asesor internal ya. Jadi diharapkan itu eh, karena diharapkan untuk berkesinambungan di rumah sakit tersebut, maka diharapkan ada apa namanya asesor internal, Bapak Ibu ya. Di sini ada asesor internal yang menjadi penghubung mutu dengan apa namanya penghubung mutu ya. Jadi menjaga ya konsistensi dari mutu di rumah sakit ya di situ. Nanti makanya di asesor internal ada tim tersendiri ya Bapak Ibu ya. Biasanya ada SK tim tersendiri. Selain dari SK tim dari Pokja-Pokja ya, biasanya di rumah sakit aja namanya Pokja-Pokja dari masing-masing standar. Kemudian ada SK tim asesor internal. Tugasnya asesor internal ya itu Bapak Ibu, ini dia akan bertugas untuk melakukan self assessment secara berkesinambungan. Nah, di sini tugas utamanya adalah penjaga kepatuhan terhadap regulasi, pelaksanaan self assessment, terus kemudian penghubung mutu dan akreditasi. Ya. Nanti karena apa ya biasanya surveyor dari akreditasi ini akan diskusi dulu dengan asesor internal ya terkait pelaksanaan mutu di rumah sakit tersebut. Ya, kemudian juga diharapkan bisa menjadi pendamping unit untuk perbaikan berkelanjutan. Di sini juga ada DPRD, pendengar budaya, dan mitra pimpinan ya untuk mengambil keputusan berbasis data ya Bapak Ibu ya. Ya kalau dilihat ini juga lumayan banyak ya apa namanya perannya ya, lumayan strategis ya dari asesor internal rumah sakit akreditasi ini. Nah ini apa namanya tugas-tugas dari asesor internal ya. Ya, dia seperti auditor ya Bapak Ibu ya, auditor ya. Jadi melihat antara dokumen-dokumen dan
dan pelaksanaannya. Nah, dia melihat dan menilai ya, asesor internal ini. Karena dia nanti akan melakukan self assessment dan ada nilai hasilnya yang dihasilkan oleh asesor internal ini. Nah, ketika dia dinilai ternyata kurang baik, maka dia akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk memperbaiki ya. Karena asesor internal ini tidak punya kewenangan untuk apa namanya mempush ya. Jadi tapi dia bisa memberikan masukan kepada pimpinan untuk pelaksanaan mutu di rumah sakit gitu ya. Jadi memang sifatnya seperti auditor dia, seperti auditor di rumah sakit. Nah, ini akses internal berperan ternyata ya ini ya panjang ya, nggak selesai apa namanya berkelanjutan ya. Dia sebagai dari persiapan prasurvei, saat survei, kemudian pasca survei ya ya di Startis 2024 ini peran dari asesor internal ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Yang saya rasakan sebelum-sebelumnya tidak terlalu ya, lebih ke arah Pokja waktu itu ya, lebih ke arah Pokja. Tapi berikutnya ini ke 2024 kelihatannya asesor internal ini lebih apa namanya lebih lebih kelihatan perannya ya. Karena di sini nanti pas saat survei dia akan mendampingi surveyor ya dan membantu klarifikasi lapangan. Nah, yang sebelumnya itu apa namanya lebih ke arah Pokja yang lebih mengerti, tapi berikutnya di apa namanya pada para para instalasi sendiri yang apa namanya yang para pelaksana pelaksana ini lebih fokus ke pelaksanaan asesor internal, Bapak Ibu ya. Jadi Pokja itu sebagai fasilitator aja. Jadi fasilitator untuk mempersiapkan dokumen-dokumen sesuai dengan akreditasi, tapi yang berperan lebih utama adalah para pelaksana dan asesor internal. Nah, ini merupakan apa namanya berkelanjutannya dari pasien masuk sampai pasien keluar. Ini apa namanya hubungan-hubungan antara pokja-pokja ya, hubungan-hubungan antara ini seperti pasien masuk maka ada admisi rawat inap, ada kamar, jadi ada akses dan berlanjutan pelayanan. Nah, di sini ada kemudian apa namanya pemeriksaan pasien, ada pelayanan pasien. Nah, di sini keberlanjutan antara semua standar akreditasi ya Bapak Ibu dari sejak pasien masuk sehingga pasien sampai pasien pulang. Nah, ini nanti nilai akreditasi ada tingkat kelulusan paripurna, utama, madya, dasar, dan atau tidak lulus. Ya, Bapak Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mungkin Bapak Ibu tentang akreditasi rumah sakit. Jadi memang eh, apa namanya standarisasi mutu rumah sakit memang sudah diwajibkan ya Bapak Ibu ya, diwajibkan oleh undang-undang. Sudah jadi mandat bahwa rumah sakit harus melakukan standarisasi mutu ya Bapak Ibu ya. Dan yang diarahkan lebih spesifik lagi adalah akreditasi rumah sakit ya, khusus untuk rumah sakit. Sedangkan untuk yang mana vaskes lain juga ada ya tadi di undang-undang yang terbaru 2023 bahwa vaskes itu wajib termasuk puskesmas dan klinik, sehingga puskesmas dan klinik juga melaksanakan akreditasi saat ini. Ya. Baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini jadi standarisasi mutu yang terjadi bersifatnya nasional ya, bersifat pemerintah kita, negara kita yang akreditasi. Kita masuk standar mutu rumah sakit yang sifatnya internasional ya Bapak Ibu ya. Ya, internasional. Sebenarnya hampir sama ya, cuman memang kelembagaannya berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi lembaganya itu adalah lembaga GCI di sini ya, Joint Commission Internasional. Jadi lembaga akreditasi yang sudah apa namanya sudah eh, berwenang untuk menilai melakukan penilaian ya. Jadi lembaga akreditasi internasional yang berwenang untuk melakukan penilaian. Sedangkan yang tadi di kita adalah beberapa lembaga yang bisa melakukan penilaian seperti CARS, LARS, LARSI, dan lain sebagainya. Nah, eh, sebenarnya hampir sama ya Bapak Ibu ya. Jadi akreditasi yang ada di rumah sakit yang ada di saat ini juga mengadop dari program-program akreditasi dari internasional ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa organisasi akreditasi internasional juga ada yang namanya
ACI ya, Accreditation Standar Internasional. Jadi memang sudah ada lembaga dari Kanada yang bisa menilai gitu. Di sini juga ada Australian Council on Healthcare Standard, jadi ACHS. Kemudian juga di sini sebelumnya ada GCIA ya, jadi GCI dari Amerika ya. Kemudian banyak berkembang lembaga-lembaga organisasi akreditasi yang bisa menilai apa namanya rumah sakit agar mencapai untuk standar internasional ya Bapak Ibu ya. Jadi di kita juga sudah ada ya Bapak Ibu ya, yaitu ya CARS ya. Jadi CARS itu sudah terakreditasi internasional. Jadi CARS ini juga bisa menilai rumah sakit di luar negeri ya yang melakukan permintaan ke CARS ya untuk melakukan standar internasional. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini jika rumah sakit ini ingin melakukan GCI, prosesnya lama ya Bapak Ibu ya. Jadi memang sudah dimulai sejak 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya ya. Jadi sudah mempersiapkan dari manual standar GCI ya. Jadi karena sifatnya internasional, maka bahasa yang ada adalah eh, bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, bahasa internasional. Nah, di sini kita juga harus menyiapkan apa namanya regulasi-regulasi yang sifatnya yang mungkin berbahasa Inggris gitu. Kemudian di sini juga mengirim-kirim aplikasi untuk permintaan survei kepada GCI nanti akan dilakukan apa namanya dijadwalkan. Kemudian instruksi perjalanan, nanti juga ada tim survei dari GCI ini uh, oleh pihak GCI yang ada di luar atau mungkin CARS ya di kita ya GCI yang sudah internasional. Kemudian dilaksanakan survei GCI dan hasil rumah sakit. Nah, Bapak Ibu ini sudah lumayan lama ya persiapan untuk GCI akreditasi internasional. Nah, kepentingannya apa ya Bapak Ibu ya untuk GCI internasional? Karena untuk kepentingan reputasi ya Bapak Ibu ya, sama seperti tadi ya, reputasi brand ya. Jadi dengan sudah diakreditasi internasional maka sudah diakui lembaga apa namanya rumah sakit kita diakui oleh lembaga internasional bahwa sudah berstandar internasional sehingga pasien-pasien juga harapannya juga bisa menyasar pasien-pasien luar negeri supaya mereka lebih percaya gitu ya, lebih terjamin bahwa rumah sakit ini sudah terakreditasi internasional sehingga harapannya bisa menyasar kepada pasien-pasien internasional ya Bapak Ibu ya yang sudah GCI gitu ya. Nah, kalau yang akreditasi rumah sakit yang Starkes yang nasional, ya harapannya juga bisa apa namanya bisa menyasar kepada pasien-pasien yang berada di luar wilayah kita ya misalnya apa namanya di provinsi mana provinsi bisa ke rumah sakit kita ya tanpa BPJS ya karena BPJS ada rujukan Bapak Ibu ya. Nah, di sini kelompok standar GCI Bapak Ibu ya. Kalau dilihat ada hanya dua kelompok ya Bapak Ibu ya untuk GCI ya. Sedangkan di kita tuh ada empat kelompok ya. Apa namanya ada sasaran keselamatan pasien dan Proknas ya menambahkan itu ya. Jadi GCI sendiri di sini ada dua kelompok ya. Dan isinya hampir sama ya Bapak Ibu ya, hampir sama ya di sini ya. Sama. Nah, di sini ada rumah sakit yang sudah terakreditasi GCI di Indonesia. Ya, pertama Siloam Hospital, jadi nggak semua Siloam sudah terakreditasi GCI. Di sini ada cabang Lipo Village, Kebonjeruk, dan Denpasar. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah rumah sakitnya sudah GCI ya. Kalau di Jawa Timur sepertinya Sutomo sudah ya Bapak Ibu. Rumah sakit Sutomo kita juga cukup bangga ya di Jawa Timur sudah ada yang GCI internasional ya Bapak Ibu. Nah, di sini rumah sakit Sutomo sudah RSUD yang sudah meraih RT internasional ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanya tentang eh, materi yang tadi sebelumnya Bapak Ibu? Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Ya lanjut dok. Lanjut, Dok. Ya, ya masih. Hmm. Nah, sekarang kita masuk ke tentang standarisasi ISO ya Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu sebelum
kita akreditasi rumah sakit, biasanya rumah sakit mengikuti standarisasi ISO ya, jadi International Standardization untuk apa namanya untuk organisasi itu ya. Jadi standarisasi ISO 9001 ya Bapak Ibu. Nah di sini mungkin Bapak Ibu dulu pernah mengenal istilah sistem manajemen mutu gitu. Jadi memang eh, rumah sakit dulu sebelum akreditasi, sebelum ada diwajibkan akreditasi rumah sakit, eh, kami di rumah sakit haji juga menerapkan standarisasi ISO. Jadi di situ ada sistem manajemen mutu. Di situ dulu ada tim mutu di situ ya untuk ISO-nya ya. Jadi ada tim mutu untuk berlanjutan dari sistem manajemen mutu di rumah sakit gitu seperti itu. Tapi memang setelah adanya akreditasi sudah diwajibkan akreditasi, ISO di kami sudah tidak dilakukan lagi. Jadi sudah prosesnya proses akreditasi rumah sakit sekarang sudah tidak melakukan standarisasi ISO. Nah, ya yang perlu dikenali adalah ini adalah salah satu untuk manajemen mutu ya Bapak Ibu ya. Salah mutu itu manajemen mutu di rumah sakit pada waktu itu sebelum diwajibkan akreditasi. Nah, ini standarisasi itu perkembangannya memang bukan dari apa ya, bukan dari rumah sakit, tapi memang perkembangannya itu dari industri ya Bapak Ibu ya. Ya, gimana untuk menerapkan apa namanya struktur yang bagus untuk proses produksi, kemudian kecepatan, apa namanya, terus juga pelaksanaan. Ini eh, bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan dan peningkatan berkelanjutan. Ini memang dulu awalnya adalah industri, kemudian diadop dalam rumah sakit ya Bapak Ibu ya. Eh, untuk pelaksanaan manajemen mutu di rumah sakit. Jadi untuk pengenalan aja Bapak Ibu ya bahwa dulu pernah kita melakukan ISO untuk rumah sakit ya. Di sini konteksnya ada konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan memang hampir sama ya Bapak Ibu ya. Cuman memang di akreditasi lebih sangat spesifik sekali di apa namanya di rumah sakit karena di situ ada PAB, ada pelayanan manajemen obat, alur segala macam. Nah di ISO ini lebih cara umum ya Bapak Ibu ya, lebih ke arah organisasi ya gitu ya. Jadi sistem manajemen umum secara organisasi seperti itu. Ya. Nah ini pernah ada sertifikasi ISO, tetap juga ada sama, ada penerapan manajemen mutu, ada standar-standarnya, kemudian diaudit oleh badan yang terakreditasi ISO. Ya. Nah ini Bapak Afudis Dodra Bediar ini termasuk pendiri ya, dia dia Bapak Quality ya di Amerika tuh ya kata Bapak Quality ya itu pendiri GCI dia itu ya. Jadi apa namanya Bapak Afudis Dodra Bediar ini ya. Nah ini juga yang sebelah sini ada hadis ya, ada hadis Rasulullah. Jadi memang mutu itu berkualitas itu memang sudah diajarkan juga ya dibicarakan oleh Rasulullah ya bahwa apa namanya kita disuruh untuk berlomba-lomba untuk apa namanya bekerja dan juga apa namanya berlomba-lomba untuk eh, tidak hanya bekerja tapi baik eh, berlomba dalam kebaikan. Jadi baik dalam bekerja. Jadi artinya lebih profesional yang bermutu gitu. Semakin baik, semakin bagus gitu dalam bekerja ya Bapak Ibu ya. Eh, mungkin ini Bapak Ibu materi dari apa namanya standar manajemen mutu kita kita buka apa namanya diskusi ya, mungkin diskusi atau mungkin ada pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan di rumah sakit ya, apalagi yang sudah GCI mungkin ada yang bisa menyampaikan pengalamannya atau yang lain mau silakan Bapak Ibu. Memang agregasi pelajarannya karena terlalu detail Bapak Ibu ya, terlalu detail dia itu kelompoknya terlalu detail, indikatornya juga ada jadi apa namanya eh, sangat rigid sekali ya. Jadi repot gitu ya. Tapi memang harus kita lalui karena memang sudah mandat dari eh, undang-undang dan itu salah satu alat untuk menjamin keselamatan pasien ya bahwa rumah sakit sudah melakukan manajemen keselamatan pasien seperti itu. Moga Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan? Makanya pada sibuk semua ya Bapak Ibu.
Di sini ada rumah sakit Sutomo, Bapak Ibu, yang Ada. sudah GCI. Ada. Oh, Dokter mungkin bisa. Aswin. Ada dok. Oh, monggo dokter, mungkin ada sharing-sharing GCI, dok, Iya dok. yang Eh, lebih pengalaman. ya dok, saya itu kita 1 minggu, cuman memang ada yang mungkin sebenarnya saya itu skala internasional. Jadi kalau menurut saya sih ada poin-poin yang memang menjadi surveyor, apa namanya, menjadi asesor yang menjadi perhatian. Dan menurut saya karena Sutomo itu bukan hanya GCI, Kars juga gitu, Kars dan GCI. Dan bertiap tahun udah ada 2 kali ganti-gantian Kars Wah, sama GCI. Tapi yang lebih kompleks itu memang Kars ya dibanding GCI. GCI itu lebih kepada humanis, SDM, dan kemudian prosedur SPO kayak gitu loh dok. Yang lainnya kalau Kars itu lebih detail. Dari saya hmm, demikian dok. lebih susah Kars ya, dok ya, dibandingin GCI berarti, dok ya. Iya, lebih susah Kars karena Kars itu sangat detail karena tahu medan perang. Kalau GCI ini kan sebenarnya dia mengacu pada rumah sakit di Thailand ya. Jadi dia lebih tergantung asesornya juga sih dok kadang-kadang. Tapi ya mudah-mudahan Hmm, selama ini oke-oke aja dok. oke, oke. Dokter, tunggu di mana? Di bagian apa, dok? Saya di Yanmed dok. Oh, ya, med. Di Iya apa? betul. Di Kenapa bidangnya, dok? Bidang di Yanmed memang. kabitnya apa? Katimnya? Hah? Iya dok ya dok. Oh, GG. Iya, Berarti iya. paling berat itu, dok, ya, biasanya ya di Yanmed itu ya, untuk persiapan akreditasi ya. Iya, iya. Ini kan Iya. ada besok itu mau tentang supervisi Kars, tentang prom dan prem, tentang pasien Oh, oriented center itu loh dok. Besok oh, rencana. oke. Ya, jadi kita memang setiap tahun itu dievaluasi, dok. Oh, itu GCI tahun berapa, dok? Terakhir tahun yang lalu, dok. 2024, sorry. 2024. 2024. 2024 GCI, dok ya. Iya, AA. Rencana tahun depan lagi, dok. Dia per empat tahun ya, dok ya. Hmm. Untuk pasien internasional apa ada peningkatan, dok, dengan GCI, dok? Sepertinya enggak terlalu sih, dok. Cuman kan kita kan kalau rumah sakit yang paripurna, yang rumah sakit yang tipe A, memang arahnya kepada internasional ya, supaya apa namanya, eh, supaya aspek yang diharapkan oleh Pemprov, karena kan di bawah Pemprov itu berstandar Hmm? internasional itu Nasional. tercapai Oh, dok. iya, Sebenarnya iya. bukan hanya Sutomo, rumah sakit swasta yang lain juga kayak Premier itu juga GCI dok. Jadi bukan hanya Sutomo Hmm. kalau di Jawa Timur. Gini, gini. Rencana juga Siloam itu mau GCI juga dok. Cuman masih belum tahu saya kalau yang swasta. Hmm. Iya. Makasih, dok, ya informasinya. Ya dok, sama-sama dok. Mohon maaf, oke. Yes, nggak apa. Ya dok. Iya. Ya, Bapak Ibu, ya, ini memang yang akreditasi ada yang nasional, ada yang internasional ya. Jadi Saudara Sutomo ini sudah dua-duanya Bapak Ibu ya, termasuk hebat ya itunya ya, apa namanya, untuk akreditasinya ya. Monggo Bapak Ibu ada yang mau mau diskusi lagi? Ini sudah 11.34. Mungkin teman-teman Bapak Ibu yang puskesmas ya sama klinik ya, belum yang belum tahu akreditasi rumah sakit, monggo silakan mau diskusi. Kalau teman-teman yang untuk sudah rumah sakit sepertinya sudah tahu ya ini. Sudah biasa ini. Kayaknya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti ada kuliah lagi apa enggak? Ada dok. Oh, Ada ada. dok keuangan. Oh ya. Ya baik Bapak Ibu ya, biar bisa istirahat dulu ya sebelum sebelum kuliah nanti ya. Kalau sudah tidak ada yang mau didiskusikan